Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pandangan Islam tentang iptek dan seni. Yang pertama ada Rizka Eka Laksana, kemudian ada Yola Serina Arafat, dan yang ketiga ada Muhammad Andi Atila Putra. Oke, yang pertama ada pengertian iptek. Definisi iptek sebagai singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu yang sangat berkaitan dengan teknologi. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan menyebut nama Allah atau nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian ada pengertian dari seni. Pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah berfirman dalam salah satu suratnya urutan ke-50 ayat 6, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak. Kemudian ada integrasi iman, ilmu, teknologi, dan seni. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, atau bisa disebut iman, ilmu, dan amal soleh. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 24-25, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik atau dinul Islam seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh, yang menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhan. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Kemudian ada integrasi iman, ilmu, dan amal dalam Islam. Diakui bahwa iptek di satu sisi telah memberikan berkah atau anugerah yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, iptek telah mendatangkan petaka yang pada gilirannya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan dalam bidang iptek telah menimbulkan perubahan sangat cepat dalam kehidupan umat manusia. Kemudian ada kewajiban mencari ilmu. Tentunya, beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhkamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Kedua ada sunnatun qaimatun atau sunnah dari Al-Hadis yang menegakkan. Dan yang ketiga ada faridatun adilah atau ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Selanjutnya ada penyikapan terhadap perkembangan iptek. Dalam menghadapi perkembangan budaya manusia dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, dirasakan perlunya mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam dengan perkembangan tersebut. Selanjutnya itu ada kontribusi iptek dan seni terhadap dakwah. Pada saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju.
dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan baru yang fungsinya untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Begitu juga kemudahan dalam berdakwah bagi para ulama. Ada banyak hal yang sudah dihasilkan oleh teknologi untuk dakwah Islam sebagai bagian dari integrasi sendiri. Akun digital, akses hadis sahih yang bisa dilakukan di mana saja, silaturahmi yang tidak perlu putus karena sudah ada HP, jenjang sosial dan sebagainya. Bahkan media pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode game untuk memperoleh ilmu Islam dulu. Nah, selanjutnya itu ada tokoh iptek dan seni dalam Islam. Yang pertama adalah tokoh muslim, tokoh filsafat Islam, tokoh Islam dalam bidang kedokteran, tokoh Islam dalam bidang sejarah, tokoh Islam dalam bidang geografi, geometri dan tokoh-tokohnya, kesenian dan tokoh-tokohnya. Untuk tokoh musik Islam itu sendiri, yang pertama ada Said bin Mijah yang dengan tekunya mempelajari seni musik itu dan memadukannya sehingga membentuk seni musik yang sesuai. Said bin Mijah adalah pelopor berdirinya bangunan musik Islam. Tidak lama setelah debut Said bin Mijah, muncullah muridnya bernama Ibnu Muris pada tahun 715 Masehi. Lalu Yunus al-Atib Hadir sekitar tahun 742 Masehi merupakan ahli musik yang berasal dari anggota pengiring Khalifah Al-Walid kedua. Kontribusi terhadap perkembangan dunia musik Islam yang sangat kuat pengaruhnya adalah buku musik yang ditulisnya sendiri, yaitu kitab Al-Ujan, buku berbahasa Arab paling tua dalam ilmu musik. Lalu ada tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pertama itu ada Ibnu Sina. Di samping pendapat julukan Father of Doctor, Ibnu Sina diakui sebagai filosofus besar yang amat berpengaruh di kalangan filosofus barat. Lalu ada Ibnu Rashidi, kelahiran Cordova. Beliau mengupas dan menganalisa filsafat Aristoteles yang paling mendalam hingga mendapat julukan sang komentator. Lalu ada Imam Al-Ghazali, mendapat gelar Hujatul Islam karena ahli dalam bidang fikih atau filsafat dan tasawuf. Aliran filsafat Al-Ghazali banyak bertentangan dengan aliran filsafat masa itu. Karyanya banyak ditinggalkan dalam bahasa Latin, Prancis, Inggris dan digunakan oleh gereja atau Kristen sebagai referensi dalam mempertahankan diri dari gelombang filsafat Averroisme yang menguasai alam fikir Eropa pada saat itu. Lalu ada Ibnu Khaldun, ahli filsafat sejarah, lalu ada Al-Kindi dan lain-lain. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh Islam dalam bidang kedokteran. Yang pertama ada Ar-Razi. 200 jilid buku telah ditulisnya. Yang paling terkenal adalah Al-Hawi tentang kedokteran tahun 1279. Lalu ada Ibnu Sina, Al-Qunan fi Tibb atau Quran of Medicine, dijumlahkan dalam berbagai bahasa di Eropa, dan Al-Qunan fi Tibb ini menjadi textbook utama dari ilmu kedokteran Eropa. Lalu ada Ibnu Rushdi, ahli filsafat yang mengantar Eropa ke pintu gerbang Renaissance. Buku kedokterannya Kuliat fi Tibb. Lalu ada tokoh-tokoh muslim dalam bidang sejarah. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Beliau merupakan konseptor pertama sejarah. Dalam penulisannya bergenggam pada kaidah-kaidah bersifat objektif, ilmiah, alam maupun fakta, pemahaman fakta, analisa fakta, serta hubungan antara fakta-fakta. Lalu Ibnu Ishaq, lahir di Madinah, ahli sejarah dan penyusun pertama sejarah dan biografi Nabi besar Muhammad SAW. Lalu ada tokoh-tokoh Islam dalam bidang geografi, yaitu pertama ada Abdul Rahyan Muhammad Al-Baituni. Sebelum Galileo, beliau telah mengembangkan teori tentang bumi berputar sekitar asnya. Selanjutnya beliau mengadakan pendidikan tentang kecepatan suara dan cahaya. Lalu ada Abu Hasan Ali Al-Mahsyudi, seorang penggemar yang sering mengadakan kunjungan ke berbagai dunia Islam di abad 10. Lalu ada Ibnu Yunus, adalah penemu jam ayunan dan jam matahari. Lalu ada Hasan Ibnul Khaitam, menulis karyanya mengenai optik yang menjadi dasar bagi Roger Bacon dan Kepler. Lalu ada geometri dan tokoh-tokohnya, yaitu diantaranya ada Al-Khawarisi, yaitu menunjukkan logaritma. Lalu ada Al-Batani, adalah penemu trigonometri. Lalu ada Jabir bin Hujan, di Eropa dikenal sebagai nama Geber. Di dunia diakui sebagai bapak ilmu kimia. Lalu kesenian dan tokohnya itu ada Ibnu Abdi Rubani dalam bidang sastra atau syair. Salah satu karyanya ada judul Iqdul Farid yang disalin dalam bahasa Inggris The Precious Necklace, sesuai kalung indah. Nama lain muncul pada pertengahan abad ke-10 adalah Al-Jaziri, karyanya Alfu Laila wal Laila atau 1001 malam. Lalu ada keutamaan orang yang berilmu. Tentang keutamaan orang berilmu, di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah menjanjikan akan
mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Derajat yang diberikan Allah berupa kemuliaan pangkat, kedudukan, jabatan, harta, dan kelapangan hidup. Jika manusia ingin mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah, manusia harus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas keimanan dan keilmuan dengan keikhlasan dan hanya untuk cari ridho Allah semata. Lalu ada tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan. Ada dua fungsi utama manusia di dunia ini, yaitu sebagai abdun atau hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di bumi. Esensi abdun adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah, sedangkan esensi khalifah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Keengganan manusia mengamban diri kepada Allah SWT sebagai pencipta menghilangkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta berupa potensi yang sempurna yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu kondisi akal dan keikhlasan. Manusia menghambakan dirinya kepada Allah akan mencegah kehambaan kepada sesama manusia, termasuk kepada dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.